Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaifullah. Saya di sini akan menjelaskan tentang distribusi normal dari mata kuliah probabilitas dan statistika. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu distribusi normal. Distribusi normal merupakan fungsi probabilitas yang menunjukkan adanya distribusi atau penyebaran suatu variabel. Fungsi dari distribusi normal tersebut biasanya dibuktikan oleh adanya grafik simetris yang disebut kurva lonceng, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut bell curve, yang menandakan adanya distribusi yang merata, sehingga kurva akan memuncak di bagian tengah dan melandai di kedua sisi dengan nilai yang setara. Distribusi normal juga dapat diartikan sebagai salah satu jenis distribusi variabel acak kontinu yang berbentuk lonceng atau grafik. Distribusi normal itu dibuat dengan fungsi probabilitas yang kemudian digunakan untuk menunjukkan variasi penyebaran distribusi, sehingga fungsi yang nantinya akan dibuktikan dengan menggunakan suatu grafik simetris atau bell curve. Penerapan teori distribusi normal ini dianggap penting karena adanya beberapa alasan, mulai dari meningkatkan objektivitas penilaian sehingga kemudian dapat membantu menempatkan anggota yang paling tepat untuk suatu kelompok tertentu, sehingga dapat melakukan evaluasi nilai atau terjadinya pengelompokan pegawai dalam satu kriteria yang sama. Berikutnya itu ciri-ciri distribusi normal. Yang pertama, teori distribusi memiliki nilai min, median, dan juga modus yang sama. Oleh karena itu, distribusinya sering disebut dengan unimodal. Kurva distribusi bisa bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. Kedua, titik puncak kurva pada nilai rata-rata. Nilai berada di posisi tengah kurva. Kemudian pada data distribusi terletak pada sekitar garis lurus yang ditarik ke bawah, yang berasal dari titik tengah. Selanjutnya itu nilai rata-rata atau min merupakan nilai standar deviasi untuk menentukan lokasi dan juga bentuk distribusi sendiri. Fungsi keempat yaitu jumlah. Ciri-ciri yang keempat yaitu jumlah luas daerah yang terletak di bawah kurva normal memiliki nilai, di antaranya adalah setengah pada sisi kanan dan juga setengah pada sisi kiri. Hal ini juga berlaku ke seluruh distribusi probabilitas kontinu. Yang kelima adalah kurva distribusi kesimpulan jika setengah dari data populasi kemudian memiliki nilai yang kurang dari angka rata-rata, sementara bagian yang lain lagi punya nilai yang jauh lebih besar. Ciri-ciri terakhir yaitu masing-masing ekor kurva pada kedua sisi kemudian dapat memanjang dengan tak terbatas. Di berbagai kasus perhitungan distribusi, ekor kurva bahkan dapat memotong sumbu horizontal. Syarat distribusi normal. Untuk menerapkan distribusi normal tentu ada syarat atau aturan yang berlaku. Perlu diketahui, deviasi standar sangat berharga di dalam data yang terdistribusi secara normal, sehingga deviasi standar juga dapat digunakan untuk menentukan proporsi nilai yang mana termasuk dalam jumlah deviasi standar tertentu dari rata-rata. Di dalam distribusi normal sebanyak 68% terdapat pengamatan dalam kisaran plus per min 1 standar deviasi dari rata-rata, pada 95% dalam kisaran plus per min 2 standar deviasi, dan 99,7% dalam kisaran plus per min 3 dari rata-rata. Penilaian atau properti tersebut merupakan bagian aturan empiris. Aturan empiris tersebut digunakan untuk menjelaskan adanya persentase data yang termasuk di dalam jumlah tertentu pada deviasi standar dan nilai rata-rata atau min untuk kurva berbentuk lonceng. Yang selanjutnya yaitu parameter dari distribusi normal. Penerapan distribusi normal ini dianggap penting karena terdapat berbagai alasan, mulai dari adanya meningkatkan objektivitas penilaian, kemudian membantu menentukan anggota yang paling tepat untuk suatu kelompok tertentu, untuk melakukan evaluasi nilai, atau dilakukannya pengelompokan pegawai di dalam satu kriteria yang sama. Tujuan dilakukannya adalah menghindari adanya bias atau penilaian yang condong pada satu kategori saja, sehingga tak heran jika distribusi simetris dan berpusat pada nilai rata-rata secara keseluruhan populasi dengan penilaian yang berat sebelah tidak bisa dihindarkan. Perlu diketahui juga teori distribusi lain, statistika probabilitas berbentuk kurva. Nilai peluang tabel distribusi normal ditentukan dalam sejumlah parameter, seperti halnya teori distribusi yang lain dalam statistika. Distribusi ini juga
dibagi menjadi beberapa jenis parameter yang dijadikan acuan, yaitu mean atau nilai rata-rata serta standar deviasi atau simpangan baku. Parameter dari distribusi normal. Yang pertama yaitu digunakan sebagai pusat distribusi. Nilai rata-rata atau mean digunakan sebagai pusat distribusi penyebaran nilai lainnya, sehingga nilai tersebut akan menentukan lokasi titik puncak dalam kurva lonceng. Sedangkan nilai lainnya akan menyebar mengikuti nilai rata. Standar deviasi merupakan yang kedua yaitu perhitungan variabilitas. Standar deviasi merupakan perhitungan variabilitas dan menentukan lebar sebuah kurva distribusi normal. Dengan demikian, maka standar ini dapat digunakan untuk menghitung seberapa jauh adanya kecenderungan data yang akan melebar dari nilai rata-rata yang menjadi titik pusatnya. Yang ketiga yaitu melawan perkiraan sampel. Parameter distribusi normal populasinya melawan perkiraan sampel, artinya rata-rata dan deviasi standar menjadi nilai parameter yang berlaku dalam seluruh populasi, sehingga di dalam suatu distribusi normal, ahli statistik akan memberi penanda parameter yang menggunakan simbol Yunani mu untuk mean populasi dan juga simbol sigma untuk penerapan deviasi standar populasi. Secara umum, parameter populasi umum tidak diketahui karena memungkinkan suatu pengukuran terhadap seluruh populasi. Pada data sampel secara acak yang digunakan untuk menghitung estimasi parameter. Dalam sampel yang acak yang menghitung estimasi parameter juga bisa digunakan ahli statistik menggunakan estimasi sampel dari parameter dengan menggunakan simbol X untuk mean sampel dan juga S untuk deviasi standar sampel. Contoh distribusi normal. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana distribusi normal, berikut dijadikan contoh distribusi normal agar Anda lebih memahami mengenai distribusi normal. Perlu diketahui lebih dahulu ciri-ciri distribusi normal berbentuk lonceng simetris terhadap X sama dengan mu distribusi normal atau kurva normal. Disebut juga dengan nama distribusi Gauss. Karena persamaan matematisnya ditentukan oleh Gauss dan rumus sebagai berikut. Fx sama dengan 1 per sigma 2pi E min setengah dalam kurung X min mu per sigma tutup kurung kuadrat, di mana pi merupakan nilai konstan yaitu 3,1416, si merupakan nilai konstan yaitu 2,7183, mu merupakan parameter yang merupakan rata-rata distribusi, dan sigma yaitu parameter yang merupakan simpangan baku atau distribusi. Jika variabel mempunyai bentuk infinite atau tidak terbatas lebih kecil dari X, lebih kecil dari infinite, maka disebut variabel acak X berdistribusi normal, dan di atas dapat digambarkan sebagai berikut. Dengan catatan, grafiknya selalu di atas sumbu X, yaitu berada di atas garis ini. Yang pertama yaitu mempunyai modus dari kurva unimodal tercapai pada X sama dengan mu sama dengan 0,3939 per sigma. Yang kedua, grafiknya mendekati berasimututkan. Sumbu X dimulai dari X sama dengan mu plus 3 sigma ke kanan dan X sama dengan mu min 3 sigma ke kiri. Yang ketiga yaitu luas daerah grafik selalu 1 unit persegi. Selanjutnya adalah contoh soal pertama. Dari 100 responden, terdapat harga rata-rata untuk angket motivasi kerja seberangan 75 dengan simpangan baku 4. Yang ditanyakan yaitu berapa jumlah responden yang mendapatkan nilai 80 ke atas. Pertanyaan kedua yaitu berapa nilai responden yang dapat dikualifikasikan 10% dari nilai tertinggi. Jawab, Z sama dengan dalam kurung 80 min 75 tutup kurung per 4 sama dengan 1,25 dari tabel kurva normal didapat luas ke kanan yaitu 10,56%. Jadi jumlah responden 10,56% dikali 100 itu jika dihitung yaitu 11 orang. Yang kedua, batas kualifikasi 10% tertinggi. 20% di minus 10% sama dengan 40%. Dari tabel diperoleh 1,28. Karena SD tertinggi adalah 4, maka untuk 1,28 SD sama dengan 1,28 dikali 4 yaitu 5,12. Jadi skor tertinggi yaitu 75 ditambah 5,12 yaitu 80,12. Contoh soal 2.
Dalam suatu ujian terdapat 300 siswa yang mengikuti ujian tersebut. Rata-rata dari hasil ujian yaitu 17 serta simpangan baku hasil ujian tersebut adalah 10. Jika data nilai hasil ujian siswa tersebut berdistribusi normal, maka berapa persen mahasiswa yang mendapat nilai A jika syarat untuk mendapatkan nilai A adalah nilai dari lebih dari 85. Pembahasan. Berdasarkan contoh di soal di atas, diperoleh fungsi sebagai berikut: mu sama dengan 70, sigma sama dengan 10, dan x adalah 85. Akan ditentukan z x lebih besar dari 85 sama dengan 1 min z x lebih kecil dari 85. Akan dihitung terlebih dahulu dari nilai z x lebih kecil dari 85. Z sama dengan 85 di minus 70 per 10, yaitu 15 per 10 sama dengan 1,5. Nilai Z untuk 1,50 adalah 0,9332, sehingga Zx lebih besar dari 85, yaitu 1 min Z X lebih kecil dari 85. Zx lebih besar dari 85 yaitu 1 min 0,9332. Zx lebih besar dari 85 yaitu 0,0668. Zx lebih besar dari 85 yaitu 6,68%. Satu soal ketiga yaitu dari 100 responden didapat harga rata-rata untuk angkat motivasi kerja adalah 75 dengan simpangan baku 4. Ditanyakan berapa jumlah responden yang mendapat nilai 80 ke atas. Yang kedua, berapa nilai responden yang dapat dikualifikasikan 10% dari nilai tertinggi. Jawab: Z 80 minus 75 dibagi 4 sama dengan 1,25 dari tabel kurva normal didapat luas ke kanan, yaitu 10,56. Jadi dari jumlah responden yaitu 10 kali 10,56% dikali 111 orang. Batas kualifikasi tertinggi 10% tertinggi yaitu 50 min 10%. 40% dari tabel diperoleh 1,28 karena SD tertinggi 4, maka untuk 1,28 SD sama dengan 1,28 kali 4 yaitu 5,12, jadi skor tertinggi adalah 7,5 tambah 5,12 sama dengan 80,12. Sekian untuk presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembahasan materi distribusi normal. Saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.